Selamat pagi ibu-ibu wanita Deborah. Selamat hari Rabu. Saat ini kita ibadah online dan saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelum saya akan sampaikan firman Tuhan, mari kita berdoa sejenak. Terima kasih Bapa yang terbaik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau, dimuliakanlah namamu. Bapa, hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi saya, urapi semua yang mendengar. Biarlah firman ini boleh dimengerti oleh setiap orang yang mendengar dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami peralaskan doa kami ini. Haleluya, amin. Ibu-ibu wanita Deborah, saya ambil tema untuk firman ini adalah cara Tuhan tidak dapat dimengerti, atau jalannya Tuhan tidak dapat kita mengerti. Nah, ini saya ambil dari firman 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan 24. Tapi saya tidak baca semua ayat, mana yang penting aja. Nah, 1 Raja-Raja 17 ayat 7 di atas dikatakan, Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sekali lagi, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu Elia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ini perkataan Elia kepada perempuan janda itu. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Di ayat 13, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ini perkataan Elia. Allah menyuruh Elia pergi menemui seorang janda miskin, bukan janda kaya, yang tinggal di Sarfat. Kenapa miskin? Karena janda ini hanya punya segenggam tepung dan sebuli-buli minyak. Pada saat itu dia mencari kayu, 2-3 potong kayu untuk memasak tepung ini bagi dirinya dan anaknya. Tapi apa kata Nabi Elia? Buatlah dahulu kepadaku sepotong roti bundar, baru kau buat untukmu dan anakmu. Nah, yang pertama sekali, perempuan ini percaya dan melakukannya. Percaya dan melakukan. Karena perempuan ini pulang ke rumahnya, dia membuat roti bundar, kemudian diberikannya dulu kepada Nabi Elia, baru dibuatnya kepadanya dan kepada anaknya. Di ayat 14 dikatakan,
Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi ini. Kita juga, wanita Deborah, disuruh Tuhan. Apa? Yang pertama sekali adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu terdapat di dalam Markus 12 ayat 30. Ini hukum yang pertama, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Ini yang dilakukan janda perempuan di Sarfat itu. Dia lakukan perintah Elia. Maka apa yang terjadi? Selama musim kering, tepung yang ada di dalam tangannya dan minyak itu tidak habis-habis sampai turun musim hujan. Begitu juga kita. Kita harus mengasihi Tuhan Allah lebih dulu, baru mengasihi sesama. Itu hukum yang kedua. Bagaimana mengasihi Tuhan Allah? Mari kita lihat Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi mengasihi Tuhan Allah itu dengan memberikan persepuluhan. Kalau kita punya penghasilan, kita bekerja, apapun pekerjaan kita yang halal, atau gaji suami kita, atau pemberian anak kita, kasih dulu perpuluhan kita ke rumah Tuhan. Ini yang Tuhan katakan. Kami dulu sebelum masuk GPDI, kami bukan di gereja GPDI. Setelah kami pindah tahun 1998 ke Tegal, barulah kami resmi masuk GPDI dan dibaptis oleh Om Yosminandar. Saya, suami, anak kami 2 orang dan ponakan suami. Setelah di sana baru saya mengetahui gaji atau uang masuk suami saya harus kita berikan dulu perpuluhannya. Sisanya baru untuk kita. Itulah kasih kepada Tuhan Allah. Memberi kepada Tuhan Allah seperti perempuan janda ini, memberi kepada Nabi Elia dulu, baru dirinya dan anaknya, baru sisanya untuk kita. Nah, semua gaji suami saya masuk ke rekening saya. Setelah saya mengerti, saya bilang sama suami saya, "Pak, kita ambil dululah perpuluhan, baru gajimu bagi 2. Apa kata suami saya? "Enggak, mau berapa M kau kasih urusanmu, tapi gajiku bagi 2 dulu, baru urusanmu memberikan perpuluhan." Ya, saya lakukan. Tapi saya tetap berdoa supaya Tuhan menjamah hati suamiku. Sampai beberapa bulan kemudian, dia digerakkan oleh Roh Kudus melalui firman yang dikasihkan Om Yosminandar. Kemudian suami saya berkata, "Ma, ambil dululah perpuluhan dari gajiku, baru kita bagi 2. Puji Tuhan. Inilah berkelanjutan terus. Apa yang terjadi? Di tahun 2006 posisi kami di Medan, ada tanah kami di Palembang. Waktu itu saya yang maju ke badan pelelangan. 2,3 hektar harganya cuma 11,6 juta. Tapi seperti firman Tuhan Maleakhi 3 ayat 10. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Tanah ini terjual dengan harga miliar. Baru kali itu kami punya uang sampai miliar. Dan kami kasih
perpuluhannya bagi hamba-hamba Tuhan yang kami kenal. Inilah firman Tuhan. Ya dan amin. Kalau kita mau melakukan firman Tuhan, pasti Tuhan akan menggenapi janjinya. Nah, itu yang pertama. Perempuan janda ini lebih dulu memberi kepada Nabi Elia membuat roti, baru kepada dirinya dan anaknya. Taat, percaya, dan melakukan. Yang kedua, memberi apa yang ada di tangan kita. Perempuan janda ini, dia hanya punya secupak gandum dan minyak dibuli-buli. Tapi itu dibuatnya, diolahnya menjadi roti dan diberikannya kepada Nabi Elia, baru dibuatnya kepada dirinya dan anaknya. Begitu juga kita. Kalau kita punya penghasilan, kita diberkati Tuhan, jadilah kita saluran berkat. Beri apa yang ada di tanganmu. Seperti firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahaanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Muliakan Tuhan dengan harta kita. Bukan karena banyaknya. Sekecil apapun pemberian kita seperti janda di Sarfat ini, tapi diberinya dengan kasih. Jadi kita memuliakan Tuhan itu dengan harta kita. Kita memberi bukan untuk dipuji orang, tapi Tuhan tahu hati dan perbuatan kita. Dalam Kisah Rasul 20 ayat 35b dikatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tapi kita wanita lebih senang menerima. Menerima hadiah, menerima uang dari suami, dari anak, dari saudara, senang sekali. Tapi kita sangat berat hati untuk memberi. Padahal firman Tuhan katakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Karena memberi itu tangan di atas, tapi menerima tangan di bawah. Banyak kita lihat di jalan-jalan itu tangannya di bawah. Anak Tuhan jangan tangan di bawah, tapi di atas memberi. Apa yang ada di tangan kita, berilah. Bahkan Amsal 11 ayat 24. Amsal 11 ayat 24. Apa dikatakan? Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Inilah Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Kebetulan ayat mas saya untuk tahun ini itu Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Mari kita wanita Deborah menyebarkan apa yang ada di tangan kita. Sekecil apapun itu, kalau dengan kasih, Tuhan pasti memberkati berlipat kali ganda. Memberi apa yang ada di tangan. Yang ketiga, orang yang memberi dengan kasih pasti ditolong Tuhan. Kita lihat ayatnya. Setelah perempuan ini, janda ini melakukan perintah Elia, dia punya anak satu, kemudian anaknya sakit. Itu ada di dalam ayat 17, ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 17. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi, yaitu meninggal. Udah janda miskin, anaknya cuma satu, sakit akhirnya meninggal, hopeless. Dan dia berkata kepada Nabi Elia, apa dikatakannya? Kata perempuan itu kepada Elia, ayat 18. Apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah?
singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Maka kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambil anak perempuan ini, janda ini, dan membawa ke kamar atas. Kemudian Elia berseru kepada Tuhan. Apa dikatakan? Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya. Ini Elia berseru kepada Tuhan, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak itu ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga dia hidup kembali. Namanya nyawa tidak bisa dibeli seharga apapun, triliun dia tidak bisa dibeli, karena itu mutlak haknya Tuhan. Tapi karena kasih janda perempuan ini kepada Nabi Elia, maka Elia memohon kepada Tuhan, anaknya dihidupkan kembali. Kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, mari kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bulan ini kita merayakan Paskah, kematian dan kebangkitan Tuhan, menyelamatkan kita dari belenggu dosa oleh karena kasih anugerah Tuhan Allah kepada kita yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mari ibu-ibu wanita Deborah, jadilah pelaku firman, percaya dan taat melakukan, memberi apa yang ada di tangan. Kalau kita memberi dengan kasih, pasti Tuhan akan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Bapa Allah yang Maha Pengasih. Seperti firman-Mu, janda miskin di Sarfat, dia memberikan terlebih dahulu kepada Elia. Dan anaknya mati, tapi Tuhan hidupkan kembali melalui Nabi Elia. Jadilah kami wanita Deborah yang suka memberi, yang memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kami. Jangan kami terlalu perit untuk memberi, tapi adalah berbahagia yang memberi daripada menerima. Nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami wanita Deborah. Hamba-Mu selesai menyampaikan firman-Mu, tapi firman-Mu ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi pelaku firman-Mu karena kekuatan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami peralaskan doa kami ini. Haleluya. Amin.